Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring, tidak lantas mematahkan semangat kita untuk tetap belajar ya. Nah, dan insya Allah untuk majelis pada pagi hari ini yaitu bertemakan tentang memperhatikan kebaikan seperti Ramadan. Nah, anak ustazah yang soleh dan solehah, muslimin di seluruh negara baru saja melalui bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Kini, umat Islam berada di bulan Syawal yang bisa menjadi pembuktian apakah ibadah pada bulan Ramadan berhasil atau tidak. Nah, mampukah umat menambah pelaksanaan ibadah puasa di bulan Syawal ini? Nah, pasalnya jika tercapai, bisa jadi kehidupan muslim tersebut akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, tradisi selama Ramadan baiknya dilanjutkan pada hari-hari berikutnya. Ada banyak faedah jika mengisi waktu yang tersedia dengan beragam ibadah dan amal salih. Oleh karena itu, sepatutnya umat Islam tetap membiasakan diri menjalani semangat Ramadan pasca hari kemenangan. Nah, jadi anak-anak ustazah mau berbagi tips nih. Jadi ada 4 tips untuk mempertahankan semangat ibadah usai bulan suci Ramadan. Nah, apa aja tuh ya? Oke, yang pertama yaitu tetap jadi pecinta kebaikan. Nah, Ramadan adalah bulan orang yang untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Banyak orang kesulitan secara ekonomi, tapi kalau Ramadan tiba, mereka tetap bisa makan, bisa tersenyum, dan bisa terbantu. Tidak lain karena orang banyak yang berlomba mengamalkan perintah sedekah. Mereka yang berada tetap bersedekah walaupun jumlahnya menurun dari sisi nominal, namun semangat itu tak pernah padam ya. Nah, kemudian di sisi lain umat Islam bisa bersama-sama menyaksikan bagaimana orang berlomba-lomba menjalankan sholat tarawih, sholat tahajud sepanjang Ramadan. Jadi jangan sampai semangat berlomba dalam kebaikan itu berhenti ya nak, atau bahkan mundur. Nah, tetapkan berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah, jadi sesuai firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Nah, jadi anak-anak, walaupun bulan Ramadan sudah berakhir, anak-anak harus tetap melaksanakan kebaikan ya, karena sudah difirmankan tadi sama Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Nah, sekarang tips yang kedua nih, tetap bersama Al-Quran. Jika pada Ramadan bisa khatam Al-Quran sekali, bahkan hingga 3 atau 4 kali, maka pada hari-hari biasa hal yang sama bisa dilakukan, bukan? Nah, bahkan mereka yang tidak sanggup menghatamkan Al-Quran ketika Ramadan sekalipun, bukan berarti harus rendah diri, lantas berpikir tidak mau menyentuh kata kalamullah itu. Justru harus dibangkitkan semangat tersebut. Nah, jadi sungguh Al-Quran itu pada hakikatnya adalah kitab yang selain harus dibaca, sejatinya ditekankan untuk bagaimana dipahami kemudian diamalkan. Nah, sebagian ulama menegaskan mengenai hal ini. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Oleh karenanya, bacalah Al-Quran untuk diamalkan. Nah, kemarin waktu bulan Ramadan, anak-anak sudah tilawah nih, ada yang khatam 1 kali, bahkan ada yang lebih dari khatam 2 kali ya, mungkin ada yang 3 kali ya kan. Nah, jadi di bulan-bulan biasa bukan berarti anak-anak jadi kendor nih tilawahnya, tapi harus tetap semangat ya. Bahkan kalau bisa harus lebih banyak daripada bulan-bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan
ini kalian sudah dilatih. Jadi untuk bulan-bulan selanjutnya kalian sudah terbiasa, ya nak. Oke, tips yang ketiga, tetap mengejar takwa. Nah, di luar Ramadan, justru target takwa semakin harus dikejar ya nak, karena situasinya kian sulit, termasuk menjaga lisan dan juga pandangan. Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita bahwa takwa itu harus diraih dan diupayakan dengan sebenar-benarnya hingga ajal tiba. Dengan kata lain, di luar Ramadan, takwa harus semakin ditingkatkan, bukan? Dan diupayakan sebaik-baiknya. Nah, hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Ali Imran ayat 102 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam." Nah, jadi anak-anak, walaupun bulan Ramadan sudah berakhir, jadi kalian harus tetap ya mengejar takwa. Nah, menjaga lisan dan juga pandangan kalian. Masya Allah ya. Oke. Nah, tips yang keempat itu memperbanyak puasa sunnah. Puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan keutamaan dan manfaat yang besar bagi yang mengamalkannya. Nah, sesuai hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di sini Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Dengan puasa itu sejauh 70 tahun jarak perjalanan." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan jadi anak-anak ustazah memperbanyak puasa sunnah. Nah, kemarin di bulan Ramadan kalian sudah dilatih 30 hari puasa Ramadan. Nah, jadi setelah bulan Ramadan berakhir, kalian juga alangkah lebih baiknya kalian puasa Syawal kan? Nah, jadi anak-anak sudah melaksanakan puasa Syawal. Nah, kira-kira setelah puasa Ramadan, puasa Syawal, apakah sudah berhenti? Tidak puasa lagi? Nah, jika kalian mendapatkan nilai positif dari bulan Ramadan, pasti anak-anak akan melaksanakan puasa sunnah-sunnah yang lain seperti puasa Senin Kamis kan. Nah, yang pasti puasa itu ada manfaatnya bagi tubuh kita kan. Nah, jadi anak-anak yang soleh dan soleha, teruslah pertahankan amal baik ya yang dilakukan seperti pada saat kalian melaksanakannya di bulan Ramadan. Jangan sampai kendor ya, pesan ustazah. Semoga semua amal baik yang kita lakukan atau yang kita dapat menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, jadi mungkin itu saja majelis pagi yang ustazah dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Dan untuk anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, tetap semangat melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.